Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, dan mari kita aminkan bersama. Insya Allah dengan begitu semua permohonan dan hajat sahabat-sahabat semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan dilakukan untuk memenuhi syarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Dan kita sebagai umat muslim dianjurkan selalu memenuhi kewajiban untuk menikah supaya keimanan kita menjadi lebih sempurna. Selain untuk mendapatkan keturunan, pernikahan itu sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia, apakah itu lelaki atau wanita. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, lelaki atau perempuan haruslah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang telah dihalalkan bagi masing-masing, yaitu suami atau istrinya yang sah. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan berjalannya waktu, ada kalanya nafsu birahi seorang istri cenderung menurun. Dan hal ini bisa saja terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya karena terlalu lelah mengurus rumah tangga atau terlalu lelah bekerja, atau mungkin sedang dalam suasana hati yang kurang baik, atau bisa saja karena mengantuk. Sehingga ketika hasrat atau nafsu suami sedang tinggi dan ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka yang terjadi adalah penolakan dari sang istri. Padahal jika seorang istri mengetahui penolakan ajakan suami yang ingin berhubungan badan tanpa adanya uzur, hal ini bisa menyebabkan dosa besar bagi seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang istri tidak dianjurkan untuk menolak ajakan suaminya, apalagi ketika suaminya sedang ingin berhubungan badan meskipun sang istri sedang melakukan pekerjaannya di dapur. Perlu dipahami, seorang istri diperbolehkan menolak suaminya apabila dalam keadaan sakit, atau sedang datang masa haid, atau 40 hari setelah melahirkan atau nifas. Jika seorang istri menolak berhubungan badan dengan suami tanpa adanya uzur, maka bisa dikatakan istri itu akan mendapatkan dosa. Dan berikut ini adalah dosa seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Yang pertama, mendapatkan laknat dari malaikat.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak untuk datang, sehingga suami itu tidur semalaman dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan dilaknat malaikat sampai subuh itu adalah malaikat akan mendoakan istri tersebut dengan doa yang buruk. Na'udzubillah. Karena kita semua tahu bahwa doa malaikat itu adalah doa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang akan terjadi jika istri yang menolak ajakan suaminya itu didoakan oleh malaikat dengan doa yang buruk? Maka akibatnya segala aktivitas seorang istri kemungkinan besar tidak akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang terjadi adalah kesulitan dalam hal apapun dan tidak ada berkah rezeki yang mengikuti sang istri sampai ia mendatangi suaminya dan memenuhi hasrat suaminya. Kemudian dosa yang kedua adalah sholatnya tidak diterima. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang mabuk hingga dia sadar. Yang kedua, seorang wanita yang dibenci suaminya. Dan yang ketiga, seorang hamba sahaya yang lari hingga dia kembali dan meletakkan tangannya di tangan tuannya. Maksud dari seorang wanita yang dibenci suaminya dalam hadis tersebut adalah seorang istri yang telah melakukan hal-hal buruk atau durhaka kepada suaminya. Dan salah satu faktor penyebabnya yaitu seorang istri yang sering menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Yang sekali lagi perlu diketahui bahwa melakukan hubungan badan hukumnya wajib bagi pasangan yang sudah menikah secara sah sesuai hukum dan syariah. Sedangkan penolakan terhadap ajakan suami adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena melayani suami juga termasuk salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Sehingga jika penolakan ini terjadi tanpa adanya uzur yang jelas, maka kemungkinan besar sholatnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan ridho Allah dari sang suami. Bagi istri yang solehah tentu sudah mengetahui bahwa ridho Allah adalah ridho suami. Oleh karena itu seorang istri haruslah mematuhi apapun yang diperintahkan suami selama masih dalam batas yang bisa ditoleransi dan tidak melanggar syariah. Karena dengan mendapatkan ridho suami, insya Allah kehidupan rumah tangga akan jauh lebih harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.